Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku yang dicintai, yang kami cintai, dan juga para pendengar serta pemirsa yang semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia kali ini masih di bulan suci Ramadan, hari yang ke 9 atau 8? 9. Di hari yang ke-9 kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kuliah subuh online. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Tema kita masih tentang tips hidup bahagia. Dan kita masih bersama dengan sebuah buku saku yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Apa judulnya, Mas Abdurrahman? Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Kemarin kita telah menyampaikan dalil tentang, atau sebelumnya kita telah menyampaikan dalil bahwa iman dan amal saleh itu faktor utama yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Kita bawakan Al-Quran surat An-Nahl ayat berapa, Mas Usama? An-Nahl ayat 97. Kemarin kita telah sampaikan kenapa iman dan amal saleh itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Masuk gak? Kenapa iman dan amal saleh bisa mendatangkan kebahagiaan? Karena yang mengerjakan amal saleh. Kenapa iman dan amal saleh bisa mendatangkan kebahagiaan? Sanjas. Dipadukan di antara iman dan amal saleh. Mas Abdurrahman. Karena iman dan amal saleh akan menghasilkan kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk menghadapi suasana atau kondisi hidup yang senang dan susah. Kita ulangi. Kenapa iman dan amal saleh bisa mendatangkan kebahagiaan? Karena iman dan amal saleh menghasilkan kekuatan. Kekuatan untuk apa? Menghadapi keadaan hidup yang senang dan susah. Kalau kita lagi senang, kita hadapi dengan apa, Mas Anjas? Syukur. Kalau kita sedang susah, kita hadapi dengan apa, masukkan? Bersabar. Itulah dua senjata orang yang beriman. Syukur dan sabar ini disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau. Silahkan dibuka halaman ke-8. Mas Abdurrahman, Nabi SAW telah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengungkapkan di dalam sebuah hadis sahih. Beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra'u sabara, fakana khairan lah. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min." Mas Usama?
Sungguh luar biasa keadaan seorang mukmin. Sesungguhnya setiap keadaan akan mendatangkan kebaikan. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, dan syukur itu adalah kebaikan untuknya. Jika dia mendapatkan musibah, dia bersabar, dan sabar itu adalah kebaikan untuknya. Hal ini tidak diberikan untuk siapapun kecuali untuk seorang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini dalilnya bahwa kita harus modal syukur dan apa tadi? Sabar. Nabi SAW mengawali sabdanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dengan perkataan beliau, ajaban li amril mu'min. Seorang mukmin itu ajaib. Apa? Ajaib. Ajaib berarti istimewa atau tidak? Istimewa. Jadi orang yang beriman itu ajaib. Ajaib itu bukan karena bisa terbang. Kalau berjalan di air tidak apa? Tenggelam, bukan. Ajaib itu bukan bisa berubah menjadi superhero. Bukan seperti itu. Ya. Ajaibnya orang yang beriman itu apa? Inna amrahu kullahu khair. Seluruh kehidupannya itu baik. Seluruh kehidupannya itu baik. Kemarin sudah habis sampaikan bahwa yang namanya ujian hidup itu dialami bukan hanya oleh orang-orang yang tidak beriman. Termasuk juga orang yang beriman pun mengalami ujian hidup. Hanya saja kalau orang yang beriman menghadapi ujian hidup, dia sukses menghadapinya. Dia sukses. Kalau orang yang tidak beriman, dia kebalikannya sukses apa? Gagal. Kalau orang yang tidak beriman, dia gagal. Kenapa? Karena orang yang beriman punya modal utama untuk menghadapi ujian hidup tersebut. Apa modalnya? Mari kita dengarkan apa kata Nabi SAW. In asabathu sarra'u syakar. Kalau dia sedang mendapatkan nikmat. Contohnya nikmat apa Mas Anjas? Ada yang ngasih makanan. Apa lagi Mas suka? Kesehatan. Sabtu Rahman. Ada yang ngasih duit berapa Mas Anjas duitnya? Dikasih duit berapa? Ya, suka dikasih berapa? Ya. Jadi ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla, entah itu bentuknya uang, entah itu bentuknya kesehatan, itu yang sifatnya duniawi. Nikmat yang sifatnya ukhrawi apa Mas Susama? Pahala dari Allah saat melakukan amal saleh, menghafal Al-Quran, murajaah Al-Quran, puasa Ramadan, memberi buka puasa. Ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ini, bagaimana sikapnya? Syakara. Apa syakara? Bersyukur. Fakana khairan lahu. Sehingga nikmat itu akan menjadi baik untuknya. Berarti ada orang dapat nikmat tapi tidak jadi baik. Ya. Ada orang dapat nikmat tidak jadi baik. Ya. Mungkin pernah baca ya kisah seorang pemuda yang orang tuanya kaya raya, minta apa saja dikasih, minta motor dikasih, minta mobil dikasih. Tapi kenikmatan itu membuat dia menjadi apa? Justru malah terjebak dalam obat-obatan terlarang. Narkoba. Ya, mabuk-mabukan, pakai ganja, na'udzubillahi min dzalik, kebut-kebutan. Itu contoh orang yang mendapatkan nikmat tapi tidak bersyukur. Ya. Bersyukur contohnya bagaimana?
Ada orang ngasih duit, terus diapakan? Dibagikan, diinfakkan. Masukkan kotak apa? Infak. Bukan dihabisin sendiri buat beli apa? Jajan sekerdus, bukan. Ya boleh, tapi kan nggak semuanya. Ya, sebagian dimasukkan atau diberikan kepada orang yang membutuhkan. Itu ketika dia mendapatkan nikmat. Wa in asabathu dharra'u, dan kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak enak. Sesuatu yang tidak enak itu contohnya apa? Mas Abdurrahman. Sakit. Ya. Terus apa lagi Mas Usama? Ada yang meninggal. Ya. Kecelakaan. Orang-orang yang kita sayang meninggal. Jadati. Amin. Ya. Atau kita jatuh. Ya. Akhirnya ada yang terluka. Atau ada orang yang mengejek. Ada orang yang mengejek. Nama kita dijadikan bahan olok-olokan. Itu berarti mengalami sesuatu yang tidak enak. Orang yang beriman tidak gampang putus asa. Wah, nama saya dijadikan bahan olok-olokan, saya ganti nama aja. Nanti kalau sudah ganti nama, kira-kira ada yang ngolok-ngolok lagi atau tidak? Ada. Terus ganti nama lagi. Sampai berapa kali kita ganti nama? Itu bukan solusi. Solusinya adalah wa in asabathu dharra'u sabara. Solusinya adalah sabara. Apa sabara? Sabar. Berarti gak usah dipedulikan. Gak usah dipedulikan. Diabaikan. Gak usah dipedulikan atau diabaikan itu artinya apa? Gak usah mikirin, gak usah dipikirin. Kata orang Jakarta EGP. Apa EGP? Emang gue pikir. Kalau misalnya kita dihina, kita gak seperti itu kok. Coba sekarang. Hinaan yang kita alami dengan hinaan yang dialami oleh Rasulullah SAW lebih parah mana? Rasulullah SAW. Apakah kemudian Rasulullah SAW ketika dihina, apa saja coba hinaannya kepada Rasulullah SAW? Hinaan dulu, itu kan fisik. Hinaan apa? Dibilang apa? Orang gila, astagfirullahaladzim. Apa lagi? Tukang sihir. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Dihina mati-matian. Habis-habisan Nabi kita SAW dihina. Tapi beliau tidak baper. Apa baper? Terbawa perasaan. Tetap beliau dakwah. Nggak pedulikan. Ya. Karena kalau misalnya kita pedulikan, kita sendiri yang rugi. Ya, maka modalnya sobara fakana khairan lahu, sehingga ujian-ujian tadi menjadi kebaikan buat dia. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak akan bisa didapatkan kecuali oleh orang yang beriman. Ya. Nanti kita akan jelaskan dengan izin Allah Azza wa Jalla bagaimana dua orang yang berbeda menghadapi ujian yang sama. Akan tetapi si A sukses dan si B gagal. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah iman dan amal sholih. Yang sukses dia bermodalkan iman dan amal saleh, dan yang gagal dia tidak punya modal iman dan amal saleh. Ini yang dapat Nabi sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lainnya kita bisa melanjutkan dengan izin Allah Azza wa Jal. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.